Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam, uswah dan qudwah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Kita sudah lama tidak berjumpa, berapa kali? 3 kali ya. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita tilawah dulu ya di surat Al-Baqarah ayat ke 230. Ya, alhamdulillah untuk tilawah sudah kita laksanakan ya, baik berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Nah, paling di sini yang perlu diperhatikan yang 2 harokat ya sama yang lebih. Nah, salah satunya ada yang lebih panjang itu la tudorro. Nah, itu maksudnya mad lazim ya. Kalimi musaqqal. Jadi dia berat ya. Nadonya itu panjang. Berapa harokat teman-teman? 6 ya. La tudorro. Nah, sama seperti di surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Nah, itu ya. Cuman ini mah di tengah-tengah itu ya, sama mad lazim kalimi musaqqal gitu ya. Nah, oh ya, sebelumnya mohon maaf ya kemarin beberapa kali tidak hadir karena tugas gitu ya. DM jadi lebih ketat lagi gitu. Nah, sebelumnya kita tes sampai materi huruf jim ya, huruf ja. Nah, huruf jim ini makharijul hurufnya ada di lisan ya, bagian bukan jim ya, ha mungkin ya. Yang sebelumnya mah huruf H. Kalau jim mah sebelumnya. Selanjutnya huruf H. Nah, H itu ada di bagian mana teman-teman kira-kira? Di tenggorokan bagian tengah ya. Tengah, H kecil. H, hai, hu, bah. Nah, kesalahannya itu dia ada 2 H. Yang pertama tertukar sama H biasanya ya. Jadi pangkal. H, H. Nah, ya. Kalau di kira-kira H besar, H kecil, teman-teman. H besar ya. Di. Nah, la ilaha, H besar, H kecil. H besar. Allah, H besar, H kecil. H besar ya. Kalau kemarin mah H kecil. Bisa kita temukan di Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ya, H kecil. Dan kesalahan berikutnya adalah tidak keluar nafas ya. Nah, harusnya dia keluar nafas. Ah gitu ya. Nah, setelah huruf H lanjut ke huruf B. A, B gitu ya. Setelah huruf H kira-kira huruf apa? A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Nah, masih huruf kho itu di bagian tenggorokan bagian mana? Bagian atas ya. Adana halki. Nah, jadi atas tenggorokan. Nah,
Huruf kho ini biasanya tertukarnya bisa jadi dengan h kecil, jadi h ya. Khairukum jadi khairukum. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, kho ini dibaca biasanya jadi tipis. Nah, ini kekeliruan ya. Kho itu dia tebal gitu ya. Jadi dia tebal ya. Kho khi khu bah ya. Khairukum. Nah, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah ya. Terus jangan terlalu menekan juga ya. Jadi terlalu menekan itu berarti si ininya terlalu sini. Nah, tidak terlalu begitu ya. Biasa aja kho, khi, hu. Karena ada yang terlalu menekan kho gitu kan ya. Khi. Nah, jangan juga. Itu terlalu menekan ya. Biasa kho, khi, hu, bel. Nah, gitu, ya. Kita coba kho, khi, hu, bel. Enggak. Khu khon khoni khokhna minal mukhni makhi khon khoni kho khi khubakh khu khon khoni khokhna minal mukhni makhi khon khoni kho. Nah, jadi hindari 3 hal ya. Kho jadi h, jadi tipis sama terlalu menekan ya. Jadi yang begitu ya. Kho biasa saja. Dan tenggorokannya biasanya selalu basah ya. Karena kalau terlalu menekan biasanya mual jadi olap jadi ongkek ya. Itu mah beda lagi ongkek unggal ya. Nah, lanjut yang pertama karena tadi pertama Mas Iqbal ya. Jadi sekarang mah yang pertama Mas Haikal. Nah, enggak. Kok besar ya. Kok tebal. Enggak. Yang ada titiknya. Kok coba enggak. Khon ya. Mukhni makhi khon khoni kho. Oke, sip, lanjut. Bisma. Mangga. Nah. Makhi khon khoni kho. Oke, lanjut. Ang Yudi. Iya. Hey, Ang Reja, enggak? Khoni khoh Oke, lanjut. Enggak? Khoni khoh apa aja? Kok. Ya, harus basah tenggorokannya. Kho, khi, hu. Nah,
Minum dulu boleh. Nah. Lihat. Lanjut. Mas Iqbal. Nah, untuk secara keseluruhan pas pertama kho-nya mah udah pas ya, tapi tinggal dikonsistenkan ya ketebalannya. Tadi yang udah pas itu Kang Yudi, nah masa enggak ya. Nah, yang lainnya masih ada tipisnya ya, tinggal dikonsistenkan gitunya. Kho, khi, ku. Nah, jangan sampai jadi tipis. Nah, tadi beberapa teman-teman tipis. Han, ha. Nah, jadi tipis. Khon, kho. Nah, itu tebal ya. Bukan ha, tapi kho. Nah, gitu ya. Nah, untuk memudahkan mengucapkan kho, boleh sih mulutnya dimonyongkan, boleh. Kho gitu. Walaupun para ulama ada yang sepakat, ada yang tidak, tapi untuk memudahkan boleh ya. Karena si mulut itu tidak jadi o sebetulnya, tapi dibuka kho, khi, khu, bel, kho gitu ya. Nah, Eva, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kho? Tinggal dilatih. Hah? Oh ya, sifat-sifat hurufnya. Yang pertama yang menonjol di huruf kho itu dia punya sifat isti'la. Ya, apa isti'la itu? Pangkal lidahnya naik jadi menebal. Kho. Nah, gitu ya. Terus yang keduanya yang lebih sering itu dia kerasanya itu adalah hames gitu ya. Nah, hames itu apa? Keluar udara. Ich, ya, tapi dikit gitu ya. Nah, dan dia selain hames dia juga apa? Mengalir ya. Rohwa. Ich, nah gitu ya. Kan kalau kita memanggil misalnya akhi, nah gitu ya. Ukhti, nah gitu. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, gitu. Ya itu kho gitu ya. Nah, sampai ada lagunya ya, lagu siapa itu teh? Nah, Bang Opik ya. Tapi tidak pakai kumis kade. Beda itu ya. Sama pelawak. Itu ya teman-teman, yang kutil hari ini siapa? Mas Fajar ya? Oh, Jena. Untuk minggu depan aja siapa kira-kira? Minggu depan sih Bang. Udah. Yang belum siapa? Siapa? Fajar. Oh, siapa? Minggu depannya? Nah, boleh. Nah, karena ada yang sudah siap belum hari ini? Kutil. Mas Eka, boleh? Mas Eka, enggak ini tadi apa jin apa sih Jar? Boleh. Jin Dasim. Minggu depan. Dasim. Stok lah. Dasim. Jin awalnya Dasim. Dasim. Betul, betul. Dasimah. Tiga tak pakai tak marbutoh. Ada yang siap kutil hari ini? Casting. Nah, kok itu tanya. Nah, kalau tidak ada mungkin dari saya aja ya. Nah, kutil. Bismillah. Ketika seseorang ditanya ya, pengen jadi orang beruntung, pasti pengen gitu ya. Bahkan
kalau orang beruntung itu bisa mengalahkan banyak orang gitu ya. Contoh, pertama ada orang bodoh ya. Orang bodoh itu biasanya kalah sama orang pintar ya. Tapi orang pintar bisa kalah sama orang licik. Dilicikan, ditipu ya. Tapi orang licik, orang picik bisa kalah sama orang-orang yang beruntung ya. Kenapa? Karena orang beruntung itu langsung sama Allah ditolongnya teh gitu. Seperti misalnya kisah Rasulullah punya paman, pamannya teh kelewat batas jahilnya gitu ya. Nah, pamannya teh Abu apa gitu ya, Abu Lahab ya, apa Abu Jahal. Nah, suatu ketika pamannya itu gedek banget ya sama Nabi Muhammad itu. Saya mau bikin jebakan ya. Nah, di tempat tidurnya itu digali 2-3 meteran lah gitu ya, ke bawah, ditutupan saja gitu kan ya. Nah, lantas pamannya ini antara Abu Jahal apa Abu Lahab gitu ya, saya lupa. Abu Lahab ya. Nah, lantas pamannya ini nyuruh ke anak buahnya, ke asistennya, tolong bilangin ke Muhammad pamannya sakit keras, minta ditengokin gitu ya. Nah, datanglah ke Nabi Muhammad. Muhammad, kata asistennya itu pamanmu mau ditengok, katanya sakit begitu. Nah, akhirnya ya nanti saya ke sana, kata Nabi Muhammad. Pas ketika di jalan ya, nah Nabi Muhammad tidak berpikir apa-apa selain menengok gitu ya. Padahal paman itu membuat jebakan ya, lubang yang sudah ditutupi begitu ya di tempat tidurnya. Seperti biasa Abu Lahab ini ya, pamannya ini membuat apa namanya teh, acting ya. Ternyata acting teh dari dulu sudah ada ya. Acting selimut beberapa lapis gitu ya. Tapi sambil nengok, noong gitu dihanap ya. Nah, datang nih. Ayo maju, maju gitu kan ya Nabi Muhammad teh. Tiba-tiba karena Nabi Muhammad beruntung ya, Allah tolong dengan mendatangkan malaikat Jibril. Muhammad balik lagi, itu ada jebakan di situ ya. Akhirnya Nabi Muhammad itu putar balik, nggak jadi ya, pulang saja. Muhammad mau kemana? Mau pulang paman gitu. Paman ya pulang aja. Nah, si pamannya teh kehel. Dia teh langsung bangun ya, dan dia itu tidak sadar bahwa di dekat tempat tidurnya ada jebakan. Geblus dengan geblus begitu ya. Masuk saja jebakan. Akhirnya minta tolong, tolong, tolong tali. Wah, kasih tali ya. 2 meter enggak, ini sambung lagi. Sudah beberapa meter ya. Tidak apa namanya tuh, tidak sampai-sampai si tali itu. Kata pamannya, wah ini sihir Muhammad katanya gitu ya. Lantas si pamannya ini minta tolong ke asistennya. Coba ke Muhammad. Pamannya minta tolong, jatuh kejeblus gitu ya. Digebros gitu ya. Akhirnya Nabi Muhammad datang gitu ya. Tidak ada pikiran buruk apa-apa, nolong. Nih pegang tangan saya. Sampai gitu ya. Yang tadi matali sudah berapa meter nggak sampai, diangkat saja. Tapi ya pamannya ya, kalau bahasa Sunda menurut tunjung begitu kan ya. Sudah ditolong, bukannya terima kasih. Wah, benar-benar kamu sihirnya hebat begitu, itu kata paman ya. Nah, itu salah satu orang yang beruntung begitu ya. Mau dilicikin, mau di apa namanya tuh, dicelakakan, tapi Allah yang nolong. Nah, lantas bagaimana agar kita seperti Rasulullah menjadi orang-orang yang beruntung? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Jadi ada yang berprofesi misalnya PNS, bukan PNS ya, pejabat, rakyat, macam-macam gitu. Nah, ketika Allah memberikan rezeki, memberikan jabatan, memberikan harta, biar termasuk orang-orang yang beruntung. Yang pertama ya, di ayat setelahnya, tadi ayat 4 berarti ayat 5 surat Al-Lail, fa amman a'to. Nah,
Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah. Jadi ketika Allah berikan rezeki berupa harta, maka dikeluarkan kembali begitu. Ya, maka dia akan jadi orang beruntung seperti Nabi Muhammad. Ya, dikisahkan bahwa Rasulullah itu tidak menyimpan hartanya lama-lama, jadi langsung dikeluarkan ya di jalan Allah begitu. Fa'amaman atau wattaqo, yang kedua adalah bertakwa. Jadi orang yang beruntung itu senantiasa meningkatkan ketakwaannya gitu ya. Takwa itu apa teman-teman? Takwa mengikuti perintah Allah. Kalau berserah mah tawakal. Takwa itu adalah mengikuti ya, taat gitu kan ya, patuh gitu ya. Hati-hati, bisa juga ya. Terus apa lagi? Takut, takwa ya. Dan simpelnya oleh para ulama itu takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Nah, kalau sudah yang kedua ini dilakukan ya, meningkatkan takwa, maka menjadi orang yang beruntung. Terakhir, wasaddaqa bil husna. Nah, maka yang keenam ini dia itu membenarkan adanya pahala yang terbaik gitu ya. Wasaddaqa bil husna, yang terbaik ya di sisi Allah. Jadi orang-orang muslim, orang-orang beriman itu yakin bahwa wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya pahala yang terbaik di sisi Allah begitu ya. Maka orang yang dia itu beriman kepada Allah pasti beriman kepada hari akhir ya. Amantu billah wal yaumil akhir gitu ya. Nah, para ulama mendefinisikan ya, Imam Tobari wasadaqa bil husna itu yang balasan terbaik itu yang pertama gitu ya. Wasadaqa bil husna itu diartikan yakni kalimat la ilaha illallah ya. Tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Terus yang kedua wasadaqa bil husna itu adalah meyakini balasan yang terbaik dari Allah ya. Dan yang terakhir wasadaqa bil husna itu, bil husna ini dimaknakan adalah jannah atau surga gitu ya. Nah, itulah tiga hal yang bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Pertama, ketika diberikan rezeki maka dia keluarkan lagi ya. Makanya kita suka apa namanya tuh, ada filosofi terima kasih ya, selalu itu terima kasih lagi kan gitu, terima kasih lagi gitu ya. Terima kasih Kang Yudi, terima kasih kembali kan gitu ya. Kan nggak akan mungkin ya, Kang Yudi terima kasih, nah terima kasih nggak mungkin gitu ya. Gitu. Atau kan hatur nuhun gitu kan, sami-sami kan gitu ya. Mungkin teh Kang Fajar ke Mas Iqbal teh terima kasih, nah terima kasih oh gitu. Gitu ya. Dan ayat berikutnya nanti akan ada juga orang yang merugi begitu ya. Tiga hal tadi ditutup dengan ayat yang ketujuh, fasanuya siruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan ya, kebahagiaan gitu ya. Yusra ya. Kompak nih tapi kurang pas ya. Makanya kita diseru hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan ya, keberuntungan ya gitu. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan ketaatan